Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng Surakusuma. Dan kita di segmen Helmet Talk kedua. Nah, sebelum kita lanjut, boleh nih yang belum nonton episode pertama Helmet Talk, itu episode yang ngebahas AGVK 3 2023. Oke, boleh klik di sini ya. Itu di atas sana ada ada linknya. Oke, dan kali ini kita bahas AGVK 1S. Nah, ini salah satu bisa dibilang gue lupa nih yang keluar duluan, apakah K3 atau K1S dulu ya. Oke. Nah, ini seri helm di seri KAGV yang dapat pembaharuan. Oke. Nah, K1S ini lanjutan atau penerus dari AGVK 1. Nah, sekarang kita bakal bahas apa aja. Kayak mirip sama episode yang sebelumnya. Nah, kita bakal bahas helm ini di website si AGV-nya ya. Oke, kali ini kita ada di website yang Italinya. Nah, tapi bahasanya bahasa Inggris ya. Soalnya kalau misalkan pakai bahasa Itali, gue pun nggak ngerti. Nah, sekarang kita lihat di sini apa perbedaannya ya. Oke. Soalnya kalau kita lihat sekilas, nah dari bentuk fan-nya itu nggak beda jauh ya. Kalau yang K3 kemarin itu kan jauh banget kayak sama seri K3SV atau K3 yang lama. Nah, untuk K1S ini sama kayak si K3, ini homologasinya udah ECE 2206. Nah, jadi udah tested ya, dan dia udah untuk safety-nya. Nah, ini sesuai dengan moto AGV Extreme Safety yang udah dipertahankan sejak tahun berapa ya, gue lupa tuh. Nah, ini bisa kita lihat dari look depannya ini, depan samping ini ya. Ini nggak signifikan sih perubahan secara desain overall-nya ya. Oke. Nah, tapi sesuai apa yang udah gue bilang di shorts, perbedaan di helm ini ada di spoilernya sama fan exhaust yang di belakang. Nanti kita lihat. Selanjutnya untuk ukuran, untuk sizingnya itu ini lebih sedikit ya dibanding si AGVK 3. Nah, tapi untuk kalau dibandingin sama AGVK 1 yang lama, ini masih sama nih. Untuk IPS-nya dia ada 4 ukuran, dan untuk shell size-nya itu hanya ada 2. Untuk bentuk, untuk bentuk nggak ada banyak perubahan, bahkan nggak berubah sih. Ini bisa dibilang masih sama persis sama K1 yang lama. Nah, ini bentuknya melancip kayak gini. Nah, karena pada dasarnya si K1 ini memang diusung untuk helm ini ya, helm track gitu. Nah, tapi kayaknya ini untuk yang entry level. Nah, soalnya bahannya dia masih high resistant thermoplastik. Nah, jadi untuk bahannya masih sama dari versi sebelumnya. Untuk visionnya juga atau jangkauan pandangnya itu udah standar AGV ya. Kayak mau dari K3 sampai Pista GPRR sekalipun itu pasti udah 190 derajat. Nah, jadi jangkauan pandangnya luas ya. Oke, oh ya, ini udah pinlock juga by the way. Nah, tapi nggak tahu kenapa ini di ilustrasinya nggak ada nggak ada push pinnya ya. Ya, tapi karena dia udah dibilang, nah bisa diinstal pinlock Max Vision 70, nah pasti ada push pinnya. Kalau untuk tear off post harusnya juga ada ya, karena ini kan helm didesain sebenarnya untuk track. Untuk bukaan visor itu lebih sedikit ya dari K3. Nah, untuk di K3 itu
Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ini 6 tapi termasuk close. Kalau misalkan K3 itu kan ada total 7 bukaannya, termasuk close. Oke. Karena pada dasarnya sih sebenarnya untuk track itu kan nggak terlalu butuh banyak buka tutup visor juga ya. Oke, jadi mungkin untuk si K1 ini masih banyak bukaannya karena ya untuk antisipasi helm ini dipakai untuk perjalanan jarak jauh. Untuk ventilasi atas itu masih 100% sama ya. Oke, ada 3 intake nih di atas ya. Oke, tengah, dan samping kiri kanan. Oke, dimana si kiri kanannya ini dia udah ada dibentuk di shellnya ya. Oke, sehingga kayak berperan jadi kayak wind tunnelnya gitu, ventilasinya untuk diarahkan ke exhaust yang di belakang ini. Nah, dari sini udah ada sedikit teaser bisa kelihatan di situ ya. Untuk si spoiler belakangnya itu dia ada lekukan, dimana yang sebelumnya kayak K1 yang lama itu dia nggak ada lekukan kayak gini, dia ya lurus aja gitu dari sini nyambung ke sini. Nah, sedangkan untuk K1S ini dia ada lekukan di ini. Untuk dari depannya, nah fan bawah atau mouth fan itu masih sama persis ya. Oke, ini ada 2 di sini. Oke, dan bisa kita lihat gak ada untuk buka tutup fan-nya di luar, berarti sama kayak K1 yang lama, dia berarti dari dalam buka tutupnya. Oke. Nah, di K1 ini juga mengadopsi sistem micro opening. Nah, jadi misalkan teman-teman pakai helm ini dan nggak pakai pin lock atau anti fog ya. Nah, terus misalkan si visor ini di dalamnya berembun, nah itu bisa dibuka 1 kali ya, 1 grek gitu. Nah, itu nanti ada micro openingnya, bukanya sedikit itu biar si embunnya itu ini ya bisa hilang. Untuk si neck rollnya atau busa bawah ya yang nempel juga sama busa pipi ini kelihatannya lebih padat ya dibanding sama K1 yang lama nih. Nah, mungkin ini kan dari foto ya, nanti kita kalau helmnya udah rilis, insya Allah gue coba review juga dan kita lihat aslinya kayak gimana nih. Soalnya kondisinya kelihatan lebih padat, untuk bahannya juga mungkin masih mirip ya, tapi kayaknya bakal beda sih dibandingin sama K1 yang lama nih. Nah, sekarang kita lihat ke technical sheet-nya. Pertama ini ada sedikit pembahasan untuk si hasil tes ICI 2206-nya. Ini gua nggak akan bahas sekarang. Nah, tapi sedikit bocoran untuk ICI itu dia metode pengetesannya beda ya sama DOT sama Snell. Nah, dimana di sini ada 2 pertimbangan dia, ada linear impact sama ada oblique impact. Kalau linear impact itu misalkan impaksi ke helm yang cuman ya 1 titik sekali 2 kali gitu. Nah, itu linear. Kalau untuk oblique itu impaksi yang apa ya, bisa dibilang sih random gitu ya. Karena kan logikanya ketika seseorang jatuh dari motor pakai helm gitu ya, sebutlah misalkan ada pembalap MotoGP yang crash. Nah, itu pasti kan ketika dia jatuh kan gak si impact ke helm itu kan bukan 1 titik doang gitu kan. Gak misalkan kiri terus. Pasti kan ketika crash misalkan low side atau high side bisa aja dia mengguling atau gimana, dan titik impaksinya kan bisa di berbagai tempat dalam satu waktu itu. Nah, itu maksud dari oblique impacts. Nah, perbedaannya kalau diisi itu, nah dia ada uji ketahanan crash yang tidak diduga itu sih.
Oke, nah, nanti ini kita bahas lebih lanjut lagi di video yang berbeda. Oke, next kita ada apa nih? IPS-nya ya. Oke, pertama untuk beratnya. Ini berat total by the way ya. Oke, untuk berat totalnya itu masih di 1500 gram. Oke, berarti nggak ada perubahan signifikan untuk berat helmnya dari seri K1 yang lama. Oke. Dan di sini mungkin sekadar sharing juga. Oke, untuk helm-helm premium itu IPS-nya atau si styrofoam ya. Styrofoam atau lapisan pelindung kepala ini ya. Itu nggak apa ya? Nggak cuman satu gitu. Jadi dia ada beberapa bagian yang disatukan. Nah, ini yang istilahnya buat AGV sebutnya multi density IPS ya. Nah, dan si IPS ini didesain untuk titik-titik tertentu yang rawan gitu ya, sehingga kalau misalkan crash itu bisa efisien meredam si getaran dari crashnya itu. Otomatis berarti ya kepala kita jauh lebih aman ketika crash. Oke, nah di sini juga kelihatan ya by the way ada slot untuk intercom. Nah, jadi teman-teman yang suka pakai intercom, nah tinggal tempel aja tuh si speaker intercomnya di situ dan siap riding sama intercom. Nah, helm ini juga udah eyewear fit ya, jadi udah bisa pakai kacamata. Gak masalah buat teman-teman yang pakai kacamata, pakai helm ini udah ada glasses fitnya. Jadi si gagangnya gampang masuknya. Nah, ini ada spoiler lagi nih. Spoiler untuk spoiler. Nah, ini ada si lubang ininya gede banget ya. Oke, kita udah bahas ventilasi, micro opening, anti fog. Nah, ini belakangnya nih. Untuk K1S ini ada revisi desain di spoilernya. Nah, di sini tadi udah dibilang juga ada lekukan ya. Gua juga kurang paham. Nah, kenapa dia ada lekukan gitu? Tapi ya berhubung fungsi spoiler ini buat aliran udara dari si helm ini, berarti ya pertimbangannya nggak jauh-jauh dari itu. Oke, mungkin bisa nambah aerodinamisnya atau menambah downforce ketika helm dibawa misalkan pas kita bawa motor itu kencang, posisi tuck in dia downforce-nya lebih bagus. Nah, sehingga helmnya nggak akan goyang-goyang ya ketika ketiup angin pas riding kecepatan tinggi gitu. Udah sih sebenarnya bisa dibilang perbedaannya ini aja sih. Oke, fan belakang, ada lekukan, terus ini kayaknya lebih gede juga nih untuk lubang exhaust fan-nya ya. Oke, segitu aja. Kurang lebih nggak begitu banyak perbedaan. Oke, untuk tutupan visor. Oke. Buat si visor ratchet ya. Kayak ratchet visornya juga masih sama yang sebelumnya. Yang berarti misalkan punya helm ini masih tetap bisa pakai yang GT2 kalau nggak salah. Oke, visor orinya yang GT2 atau misalkan yang aftermarketnya boleh cari dan pakai AGV yang visor AGV yang K1 yang lama pun bisa di sini aman. Oke. Terakhir bener ya. Kita udah bahas juga itu. Nah, helm ini pastinya pakai D-ring ya, atau double D-ring. Oke, jadi kalau K3 itu dia pakai micro lock ya untuk ratchet untuk pengunci atau strap si helmnya. Kalau ini dia pakai D-ring. Oke, karena ya helm ini kan untuk
rack ya di desainnya. Bisa untuk intercom dan oke, kita lihat ada motif apa aja nih. Seingat gue sih untuk motifnya itu nggak begitu banyak ya. Ada yang pasti ada helm yang solidnya, warna solid. Ada motif umum dan pastinya ada motif Rossi ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama ada yang black matte di sini. Oke. Untuk black matte, nah ini untuk harga solid berarti ya, itu ada di 209,95 euro atau kalau kita buletin berarti 210 ya. Oke, untuk motif yang umum ini ada warm up matte black at red itu di 239,95 atau 240 euro. Dan untuk yang motif khusus Rossi kayaknya ada 279,95. 280. Lumayan ya. Oke, berarti kalau mau nambah motif ke Rossi itu bedanya ada sekitar di 70 euro. Oke, nanti tenang, harganya ditunjukin kok rupiahnya berapa ya. Tapi belum tentu kayak di harga di kita sama dengan harga yang ditampilin di sini. Oke, nah untuk motifnya juga sama aja ya sebenarnya. Paling yang baru itu ada yang ini nih, Izan sama Dundee kalau salah. Nah, dan ingat gua untuk yang Dundee sama Izan ini dia udah ada juga sih yang di K1 yang biasanya ya, yang sebelumnya. Nah, gua kepo juga nih. Soalnya gua kemarin lihat di Bandung Hamad Gallery ada nih dua motif ini K1. Mereka sih nulisnya K1 aja ya. Tapi apakah itu K1S? Nah, nanti gua coba deh ke BHG. Oke, itu aja ya untuk review terawangan dari website AGV-nya tentang AGV K1S. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah pakai AGV K1, gimana nih? Tertarik gak? Buat upgrade bukan upgrade, lebih ke update mungkin ya. Update ke AGV K1S ini. Jadi untuk overall K1S ini desainnya dan secara fiturnya itu 11-12 sama K1 yang lama. Begitu juga dari bahan si batoknya masih high resistance thermoplastic. Dan motifnya pun masih 11-12 ya. Nah perbedaan yang paling signifikan berarti di homologasinya, yaitu ECE 2206. Secara visual berarti ada perubahan sedikit di spoiler belakang. Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya, jadi biar kalau ada notifikasi kalian bisa langsung tahu ya. Karena untuk selanjutnya gue bakal lanjut ngebahas tentang masih seri AGVK ya, yaitu AGV K6S. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah opini kalian tentang helm ini. Dan jangan lupa untuk tonton video-video lainnya di channel Surakusuma. Stay safe and stay cool.